Renungan hati. Menerawang aku di bawah remang, melukis aku di atas awan, merangkai aku bunga-bunga angan, merekah aku dalam senyuman harapan, merangkai aku bunga-bunga angan, merekah aku dalam senyuman harapan. Harapan, ya, harapan, harapanku. Renungan hatiku. Edisi tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap pejamkan dan berlindunglah lelapmu dalam nama Allah. Tetap bermimpilah engkau berlari menyongsong harapan atas kehendaknya. Dan kemudian esok pagi bangunlah atas penyertaannya dan jadikan mimpi menjadi nyata. Oke. Semoga kalian masih terlelap dalam tidur di saat Gondas Mendes hadir untuk menyampaikan edisi malam pada kesempatan kali ini ya. Apakah dia terpikir akan melamarmu dalam waktu dekat ini? Oke. Mari kita ulik ya. Di sini sudah tersedia 3 file, diantaranya diwakili oleh 6, 0606 dan 666. Oke ya. Silakan dipilih. Gunakan intuisi hati kalian ya. Fokus. Pandangan, pikiran, hati, dan bayangkan orang yang kamu ingin bayangkan. Dan jangan lupa berdoa memohon yang terbaik atas hidup ini. Tentunya buat kalian semua ya. Oke? Oke. 5 menit. 5 detik saja, bukan 5 menit ya. Oke, silakan. Oke, kita mulai ya. Dari file nomor 1. Diwakili oleh angka 6. 1 dikit saja. 6. Orang yang jumlahnya 6 dikatakan kurang romantis ya. Jadi ini dilihat dari kalian lagi pas duduk berenam, beneran gitu ya, kebetulan gitu. Atau kamu lahir di tanggal 6, atau kamu putra ke-6, atau putri ke-6, atau nama kamu berjumlah 6 ya. Oke. Ini hanya bumbu saja sebagai pengetahuan tambahan, bisa diabaikan kalau tidak bermanfaat ya. Oke. 6. Orang yang jumlahnya 6 dikatakan kurang romantis. Mereka memang penyayang, namun soal seks bagi mereka hanyalah untuk reproduksi dan cinta. Oke. Kita tebar ya. Edisi tengah malam, apakah dia terpikir akan melamarmu dalam waktu dekat ini? Bismillahirrahmanirrahim. Ada 10 of Wands, ada King of Wands, ada 7 of Pentacle, dan ada The Hermit. Kalau Mendes lihat dari tebaran kartunya, sepertinya tidak
ya, tidak akan melamar kamu, bahkan berpikir pun tidak di waktu dekat ini untuk melamarmu. Jangankan untuk melamar di waktu dekat. Berpikir pun tidak. Karena apa? Dia masih punya beban hidup yang harus dia selesaikan dulu ya. Walaupun hubungan ini sesuai dengan harapan dia, karena dia masih banyak untuk menoleh kekurangan-kekurangan tentang tanggung jawabnya di masa lalu, ya, terutama sepertinya ini anak sulung ya, atau putra sulung, atau yang menanggung tanggung jawab keluarga ya. Ini untuk yang belum menikah ya, tapi kalau yang udah menikah pun seperti itu, tidak melamar tapi memang banyak beban hidup ya. Dia sangat kerepotan, maksudnya ya, bebannya itu lalu berat dan sangat besar dan dia harus memikulnya sendirian. Jadi kalau untuk yang lagi pacaran ya, yang berharap untuk dilamar, tidak terjadi untuk dilamar pada waktu dekat ini, karena dia sendiri lagi ada masalah menyelesaikan tanggung jawab dia sebagai entah seorang anak, entah seorang single parent, entah sebagai seseorang yang misalkan sudah berkeluarga gitu, sama saja. Tidak ada keinginan untuk melakukan hal, terutama yang ingin dilamar, tidak akan terjadi lamaran pada waktu dekat ini ya. Jangan berharap banyak. Dia sendiri lagi mengisolasi diri dalam keadaan seperti ini ya. Tentunya sangat meresahkan untuk kantong-kantong kita, untuk yang bertanggung jawab kan biasanya kan seorang cowok ya. Cewek juga ada sih, wanita atau maskulin atau feminim, ada juga yang feminim yang memang harus menjadi tulang punggung keluarga, atau menjadi single parent yang harus menanggung kebutuhan keluarga, atau tanggung jawab hidup tentang hal yang lain. Di sini dia pokoknya intinya lagi punya masalah yang memang dia harus selesaikan terlebih dahulu, baru kemudian memikirkan kalian tetap menjadi pasangan dia yang tetap harus mendampingi dia, tapi tidak untuk melamar hari ini ataupun waktu dekat ini, karena akan adanya sesuatu alasan, yaitu belum mampu, belum ada kesempatan yang bagus dan memang belum siap gitu, karena suatu kepentingan yang tidak bisa ditinggalkan, yaitu tanggung jawab ya gitu. Oke, file nomor 1 tidak ada klarifikasi. File nomor 1 yang pilih file nomor 1 jangan lupa untuk subscribe-nya, untuk like-nya, komen dan share ke sahabat-sahabat kalian ya, biar Gondes Mendes bisa semakin semangat untuk membuat video-video baru dan bisa memberikan hiburan buat kalian, terutama ya, ini tujuan ya. Jadi untuk file nomor 1, kalau resonate ini adalah milik kamu karena kehendaknya, kalau tidak resonate jadikan ini adalah pembelajaran saja atau pengetahuan atau hiburan saja. Yang tidak berguna tolong diabaikan saja. Yang energi positif silakan diambil, yang negatif silakan diabaikan saja ya. Oke? Ya. File nomor 1. Bye. Halo, masih di channel Gondes Mendes Story tentang hati dan jiwa ya, dimana di sini kita udah sampai pada file yang kedua ya. Jangan lupa subscribe dulu ya yang file nomor 2 biar bisa menjadikan motivasi buat Gondes Mendes menjadi lebih semangat membuat konten YouTube setiap hari ya, video-video tentang prediksi-prediksi buat kalian semua ya, bisa buat jadi hiburan, bisa buat jadi motivasi, antisipasi, dan syarat dengan saran dan solusi. Oke. File nomor 2 diwakili oleh 2 digit angka kembar. Di sini 0606 diartikan sebagai atau bermakna ya, kombinasi angka 6 menjanjikan hari yang indah dan keberuntungan dalam cinta. Kalau menurut Mendes ini bisa diartikan kalian saling menyayangi. Oke ya. Jadi ini hanya suatu tambahan saja. Kalau tidak bermanfaat silahkan diabaikan saja. Tapi kalau ini bermanfaat, alhamdulillah. Oke.
Kita tebar kartunya untuk file nomor 2 ya. Edisi tengah malam, apakah dia berpikir akan melamarmu dalam waktu dekat ini? Oke, kita tebar. Di sini ada Nine of Wands, ada Wheel of Fortune, perubahan, dan ada Page of Pentacle, dan ada Six of Pentacle. Oke. Edisi tengah malam, apakah dia terpikir akan melamarmu dalam waktu dekat ini? Kenapa dia putus asa ya? Ada masalah apa nih? Kalian lagi ada masalah ya? Kok dia putus asa? Atau kamu berkeinginan kenapa kok dia bisa putus asa, sayang? Yang menonton, yang pilih film nomor 2. Tapi akan terjadi perubahan. Di sini ada Wheel of Fortune, satu pembelajaran hidup ya, bahwa hidup itu harus kita semangat belajar, apalagi kita mempunyai sesuatu tujuan gitu ya. Ini diibaratkan di sini sebagai manusia yang bersama malaikat saja masih belajar, seperti tajam seperti burung elang yang tidak lelah memegang buku atau sebagai belajar atau pelajaran hidup ya. Ada Sphinx yang memegang wands atau tongkat, dia tetap tegah memegang kompas ya. Di sini bahwa kita tidak boleh kehilangan arah ya. Ya, kita tetap harus pada tujuan kita yang positif tentunya. Dan di sini kita dalam hidup harus banyak belajar. Karena belajar untuk membuat kita semakin banyak mengerti apa sih hidup itu, apa sih hubungan itu. Ya, akan terjadi seperti ini. Jadi putus asa, tetapi dia masih akan terjadi perubahan dan peluang untuk berbagi kasih dengan kalian gitu. Jadi akan melamar enggak tapi dia sudah mulai, kemarin dia terjadi keputusasaan, Mendes tidak tahu kenapa, tetapi putus asa dalam hubungan ini, tetapi akan segera ada perubahan dari dia ataupun dari kamu atau kalian berdua. Nanti ada peluang untuk selalu bersama berbagi kasih ya, ibaratnya kayak lebih untuk mengetahui bagaimana karakter kalian masing-masing ya kan. Jadi untuk ke langkah jenjang ke depan itu menjadi lebih paham kalau kamu tuh punya karakter seperti ini, pribadi seperti ini, kekurangan seperti ini, dia pun seperti ini, kekurangan seperti ini. Jadi di sini lagi banyak pembelajaran tentang hubungan ini ya. Jadi untuk melamar belum terpikir, karena dia masih ingin mempelajari tentang keadaan kalian berdua, hubungan kalian berdua, harus tahu satu sama lain, harus mengerti satu sama lain, agar nanti kalau terjadi suatu hubungan yang serius, kalian bisa saling melengkapi, kalian saling menyayangi dengan apapun adanya gitu ya. Kalian baik-baik saja ya, jangan sampai di antara kalian putus asa dalam hubungan ini. Jadi kalian harus memupuknya, ibarat tanaman harus kalian siram, kalian pupuk. Kadang kalian kalau ibarat layangan, kalian kadang-kadang tarik ulur gitu, kadang kalian dekatkan, pada kamu kita tarik, kadang kita ulur. Jangan mengekang apapun itu kepada pasangan kita ya, karena pasangan kita sejatinya bukan robot ataupun bukan mainan atau bukan apa yang kita bisa setel semaunya kita sendiri ya. Jadi untuk mencapai suatu kebahagiaan rumah tangga ya, ada saatnya kita percaya, selalu percaya pokoknya. Tapi kadang-kadang kita harus mengontrol dia, tapi tidak harus mengontrolnya itu terlalu mengekang, itu jangan ya. Oke. Jadi apakah dia terpikir akan melamarmu dalam waktu dekat ini? Tidak, belum. Dia masih mempelajari tentang hubungan ini ya. Untuk file nomor 2 tidak ada klarifikasi ya. Kalau kalian ingin lebih detail lagi, silahkan personal reading di nomor WA Mendes Tarot ya, Gondes Tarot tentang hati dan jiwa, dan di situ nanti kalian akan mengerti bagaimana perasaan dia yang sesungguhnya ke kalian ya. Nanti kita ulik ya. Nanti ada nomor WA Mendes yang Mendes lampirkan di situ. Nanti kalian bisa tanya-tanya apa aja syaratnya Des kalau harus personal reading itu gitu ya. Oke. Jangan putus asa, walaupun belum mau dilamar, jangan putus asa. Pasti pada saatnya nanti
akan terjadi gitu. Walaupun tidak harus dengan dia, tapi di sini ini lagi membicarakan tentang hubungan kamu saat ini ya. Oke. Bye nomor 2. Semangat selalu. Jangan putus asa. Oke, masih di channel Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa ya. Di sini kita akan melanjutkan mengulik edisi tengah malam di file yang nomor 3. Diwakili oleh 366 ya. Dimana diartikan apa sih 666 itu. Untuk yang pilih file nomor 3, jangan lupa like-nya, komennya, subscribe ya. Karena subscribe kalian sangat berharga buat Mendes ya. Berharga untuk Gondes Tarot. Karena di sini bisa memotivasi Gondes Mendes Tarot untuk membuat video-video yang berisikan tentang prediksi-prediksian untuk menghibur kalian, untuk semoga bisa menjadi suatu pencerahan ya. Oke. Jangan lupa subscribe. Oke, kita mulai dari ini dulu. Kita lihat dulu makna dari 666 itu apa sih? 666. Melihat angka kembar 666. Jika kamu melihat angka ini lebih sering dari biasanya, kamu perlu memahami bahwa mungkin kamu perlu mencari keseimbangan dalam hidup. Ya, keseimbangan dalam hidup. Ini adalah indikasi bahwa kamu berpikir sembarangan tentang hal-hal dan situasi hampir setiap harinya. Seperti itu, kalian tuh selalu sembrono kalau memikirkan apa-apapun, harus nggak terpikir dulu, langsung gerbu gitu. Jadi tidak terkontrol, kadang sembarangan aja, kayak ayo cepetan ke sana gitu, tapi nggak tahu arah tujuannya, yang dia bilang sembrono gitu, sembarangan ya. Melihat angka kembar 666 mungkin pertanda bahwa seseorang perlu menemukan atau kamu perlu menemukan cara untuk menyeimbangkan pikiran dan fokus pada hal-hal yang sebenarnya itu lebih penting. Apa sih yang sebenarnya kamu itu inginkan gitu loh. Jadi harus fokus, tidak boleh sembarangan ya. Sekarang pengen ini, besok kepengen itu, besoknya lagi pengen ono, besoknya lagi pengen anu. Nah, ini namanya tidak seimbang. Ini namanya sembarangan. Fokuskan apa yang kamu inginkan ya. Kalau kamu ingin melangkah ke timur, sampai pada ujung istilahnya ya, sampai pada ujung terakhir kalian harus sampai ke ujung timur. Jangan belok-belok, jangan membelokkan arah. Itu namanya sembarangan. Oke? Fokus, intinya fokus. Oke, kita tebar untuk file nomor 3 edisi tengah malam. Apakah dia berpikir akan melamarmu dalam waktu dekat ini? Oke. Ada Nine of Swords, 9 tongkat, ada King of Cup, galau. Kenapa kok galau? Dan perlu kesabaran karena adanya kekecewaan cinta. Kenapa ini? Dia nggak bisa tidur malah malam ini, bukan mikirin untuk melamar kamu, tapi dia galau malam ini. Ya, kamu itu motivasi dia, tapi di sini ada kekecewaan cinta. Ada di antara kalian yang sudah membuat kecewa. Tahu kamu yang dikecewakan atau dia yang kecewakan. Saat ini malah galau malam ini. Coba bagaimana kok malah galau? Coba kalian renungkan. Ini terjadi ada suatu kegalauan. Coba kalian ingat-ingat apa yang telah kalian lakukan berdua, sehingga kalian, entah kamu entah dia, yang merasa pernah dikecewakan cinta itu. Atau kalau masa lalu kalian ini ya, kamunya sendiri baru galau atau dia yang galau. Malam ini tidak bisa tidur, bukan mikirin buat melamar kamu, bukan berpikir untuk melamar kamu malam ini. Dia memang tidak bisa tidur, tetapi dia galau, entah ada masalah apa. Tapi di sini intinya ada kekecewaan cinta. Apa kalian sedang bertengkar? Atau kalian sudah putus? Atau kamu meninggalkannya, atau kamu yang ditinggalkan? Tidak ada yang melamar di sini.
tidak bisa tidur, galau, penuh kesabaran dan kekecewaan cinta. Ada apa di antara kalian berdua? Edisi tengah malam, apakah dia terpikir akan melamarmu dalam waktu dekat ini? Tidak ada sama sekali. Ini bisa vice versa, bisa kamu, bisa dia yang kecewa, bisa kamu, bisa dia yang galau, dan bisa kamu, bisa dia yang tidak bisa tidur karena memikirkan hubungan ini. Di sini kalian diminta harus lebih bersabar untuk menghadapi semuanya ini. Mungkin kalian sudah putus, sudah jeda, atau memang udah tidak ada hubungan lagi mungkin ya. Ya. Terus bagaimana Mendes? Ya, ini Mendes juga lagi berpikir. Bagaimana hubungan bisa seperti ini kalian? Seperti yang tidak Mendes harapkan. Baru ya, kalian baru putus. Atau kalian baru selesai dalam hubungan, atau kalian memang lagi berjauhan, LDRan, udahan, LDRan, miskomunikasi, LDRan, lagi jeda, atau yang tidak LDRan tapi memang kalian sudah menyelesaikan hubungan ini, tapi kenapa kalian kepo? Kenapa kalian kepo? Ini bisa vice versa, kamu yang gak bisa tidur atau dia yang gak bisa tidur, kamu yang galau, atau kalian berdua-duanya memang udah mengalami kekecewaan cinta di masa lalu. Tidak, ini untuk hari ini. Untuk malam ini ada kegalauan dan tidak bisa tidur. Terus gimana, Des? Kalian personal reading aja ya, kalau ini memang kalian alami. Nanti syarat-syaratnya Mendes kirim WA aja ke Mendes. Nggak ada sama sekali. Apa kamu berharap untuk dilamarnya ya? Tetapi di sini nggak ada. Bisa kamu, bisa dia yang kecewa di sini. Ada bisa kamu, bisa dia yang tidak bisa tidur di sini. Bisa kalian habis bertengkar, atau kalian putus, atau kalian membicarakan masa lalu dan membuat kalian sama-sama kecewa. Oke. Edisi tengah malam, apakah dia terpikir akan melamarmu dalam waktu dekat ini? Tidak ada satupun, tidak ada kata-kata ya. Oke ya, kalau nomor 3 tidak ada klarifikasi. Kalau ini yang kalian alami, cepat segera ambil tindakan, jangan berlarut-larut dalam kekecewaan. Masih banyak masa depan, masih panjang jalan ke masa depan yang harus kalian song-song. Ya. Kalau kamu yang menonton video ini mengalaminya, kalian sekedar kepo atau memang ingin tahu saja. File nomor 3. Oke ya, file nomor 3. Tidak ada yang dilamar, tidak ada yang melamar. Di sini kekecewaan yang ada, di sini galau yang ada. Kalian harus bersabar. Kalau jodoh tidak kemana, ya kan? Selalu berdoa dan berdoa. Karena berdoa adalah maha dahsyat. Dengan doa kita bisa berkomunikasi kepada Yang Maha Kuasa dan memohon apa yang kita harus sampaikan kepadanya. Jangan bersandar kepada manusia yang akan akhirnya terjadi kekecewaan seperti ini. Ya. Bersandarlah kepada Yang Maha Kuasa, karena sejatinya Yang Maha Kuasa itu yang maha memiliki hati manusia. Jadi yang bisa membolak-balikan hati manusia hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Oke, file nomor 3. Jangan menangis lah sayang. Kalau memang kalian alamin. Kalau yang kalian tidak mengalami tapi kalian pilih file nomor 3, anggap saja sebagai hiburan atau sebagai antisipasi bahwa kehidupan itu ada yang memiliki, bahwa kita tidak boleh terlena ataupun terpuruk dalam kekecewaan cinta saja. Harus kita
gali, kita ulik, kenapa sih kok aku seperti ini, kenapa kok kemarin hubungan gagal, kenapa kok jadi kami berdua mengalami kekecewaan. Ya ini kan bisa vice versa, bisa kamu, bisa dia yang alaminya. Oke ya, file nomor 3. Tidak ada lamaran, tidak ada yang dilamar, tidak ada yang melamar ya, dan tidak ada klarifikasi. Oke, tetap semangat, tetap melangkah ke depan dengan suatu ketegapan, kepastian akan didapatkan di depan sana. Ya, kalau ini resonate ataupun ini adalah milik energi kamu, maka jadikan ini suatu pembelajaran hidup kamu. Kalau yang tidak resonate, jadikan ini adalah hiburan dan antisipasi. Oke ya, cukup sekian. Jangan lupa subscribe-nya, komennya, likes-nya, dan share ke teman-teman kalian ya. Ada salah-salah kata adalah milik Kondes Mendestar tentang hati dan jiwa. Ada kebenaran adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap berjuang tanpa lelah, karena kehidupan sejatinya adalah pilihan. Hidup adalah perjalanan ya. Hidup bukan mainan ya. Oke? Bye. God bless you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.